Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Sinta Almasrurah dari Manpat Banyuwangi. Di sini aku akan menceritakan legenda yang berasal dari Jawa Tengah. Apakah teman-teman bisa menebak? Yaps, benar. Aku akan menceritakan legenda Jakatarup dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Jakatarup. Jakatarup adalah seorang pemuda miskin dan hidup di sebuah desa. Pada suatu malam, Jakatarup bermimpi bertemu dan menikah dengan wanita yang sangat cantik. Ketika ia terbangun, ia tersenyum karena ia merasa senang dengan mimpinya semalam. Di suatu hari, ketika Jakatarup berburu di hutan, ia menemukan telaga yang sangat indah dan ia berniat untuk beristirahat. Ternyata, ia melihat 7 bidadari dari kahyangan yang sedang mandi di telaga tersebut. Jakatarup pun terpesona dengan kecantikan mereka. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya dengan hati yang sangat senang. Jakatarup pun berniat untuk mengambil salah satu pakaian dan selendang dari bidadari tersebut. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka ingin kembali ke kahyangan. Mereka pun menyadari bahwa salah satu bidadari kehilangan selendangnya. Mereka pun panik karena tanpa selendang itu mereka tidak bisa kembali ke kahyangan. Jakatarup mendengar bahwa yang selendangnya ia ambil bernama Nawang Wulan. Nawang Wulan menangis panik karena tanpa selendang tersebut ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Dengan terpaksa, teman-temannya harus meninggalkan Nawang Wulan karena hari akan semakin gelap. Nawang Wulan pun merasa panik dan putus asa. Tanpa sadar, ia berucap, "Siapapun yang memberiku pakaian, akan aku jadikan saudara bila ia perempuan. Tetapi, jika ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku." Jakatarup pun yang mendengar hal tersebut bergegas untuk menyembunyikan selendang Nawang Wulan dan memberikan baju mendiang ibunya kepada Nawang Wulan. Setelah Nawang Wulan berpakaian, Nawang Wulan menepati janji untuk menikahi Jakatarup. Pernikahan mereka pun berlangsung lama dan mereka dikaruniai seorang anak bernama Nawangsi. Singkat cerita, di suatu pagi ketika Nawang Wulan ingin mencuci di sungai, ia menitipkan anaknya kepada Jakatarup. Dan ia berpesan kepada suaminya itu untuk tidak membuka tutup nasi yang sedang ia masak. Tetapi Jakatarup melanggarnya. Ketika Nawang Wulan sampai rumah, ia menatap suaminya dengan penuh amarah. "Hancur sudah kekuatanku untuk mengubah sebatang padi menjadi sebakul nasi," ucap Nawang Wulan. Sejak saat itu, persediaan padi mereka semakin menipis. Di pagi selanjutnya, Nawang Wulan pergi ke lumbung di halaman belakang rumahnya. Dan ia ingin mengambil padi yang tersisa sedikit itu. Ketika ia sedang menarik batang padang padi yang tersisa sedikit itu, ia merasakan tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena ia penasaran, ia terus menarik benda itu. Ternyata, Nawang Wulan pun terkejut dan wajahnya sangat pucat. Karena benda yang dia ambil adalah pakaian dan selendangnya yang hilang. Nawang Wulan pun merasa kecewa dan marah kepada Jakatarup karena ia merasa ditipu selama ini. Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke kahyangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Namun,
Nawang Wulan tidak melupakan anaknya. Ketika anaknya ingin bertemu dengan ibunya, Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub untuk membakar sebatang padi di dekat anaknya. Dengan syarat, Jaka Tarub tidak boleh ada di dekatnya. Jaka Tarub pun hanya bisa meratapi ini semua, karena ia sadar ini semua kesalahannya. Jadi teman-teman, apakah kalian tahu pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sepandai-pandai kita menyembunyikan sesuatu, pasti akan terbongkar juga. Jadi, kita tidak boleh membohongi orang lain untuk keinginan kita sendiri, karena itu akan berdampak dan merugikan kita sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.